Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore yang kami hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Nadia Kamila dengan NIM 2021 1111001. Saya Karina Putri Destania dengan NIM 2021 1111102. Saya Lavina Permatasari dengan NIM 2021 1111027. Saya Putri Aisyah Salma dengan NIM 2021 1111034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analyzing operating analytic activities. Bab ini memperluas analisis kami pada aktivitas operasi. Kami menganalisis ukuran aktual pendapatan dan beban dalam menentukan laba bersih. Pemahaman metode pengakuan pendapatan dan beban ditekankan. Kami juga menafsirkan laporan laba rugi dan komponennya untuk analisis keuangan. Tujuan analisis yang pertama menjelaskan konsep pengukuran pendapatan dan implikasinya terhadap analisis aktivitas operasi. Yang kedua menjelaskan dan menganalisis dampak item yang tidak berulang, termasuk item luar biasa, segmen yang dihentikan, perubahan akuntansi, penghapusan, dan biaya restrukturisasi. Yang ketiga, menganalisis pengakuan pendapatan dan beban serta resikonya untuk analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis biaya yang ditangguhkan, termasuk pengeluaran untuk penelitian, pengembangan, dan eksplorasi. Yang kelima, menjelaskan tunjangan karyawan tambahan dan menganalisis pengakuan opsi saham karyawan ESO. Yang keenam, menjelaskan dan menafsirkan biaya bunga dan akuntansi pajak penghasilan. Yang ketujuh, menganalisis dan menafsirkan data per saham lampiran 6A. Yang kedelapan, diskusikan ekonomian opsi saham karyawan lampiran 6B. Preview of Chapter 6, pendapatan adalah hasil bersih dari pendapatan dan keuntungan lebih sedikit biaya dan kerugian. Pendapatan merupakan salah satu ukuran aktivitas operasi dan ditentukan dengan kerugian. Pendapatan merupakan salah satu ukuran aktivitas operasi dan ditentukan dengan menggunakan dasar akuntansi aktual. Laporan laba rugi melaporkan laba bersih untuk suatu periode waktu beserta komponen pendapatannya. Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kami menganalisis pendapatan dan komponennya untuk menilai kinerja perusahaan dan eksposur resiko, serta memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Meskipun laba bersih garis bawah membingkai analisis kami, komponen pendapatan memberikan potongan penting dari sebuah mosaik yang mengungkapkan potret ekonomi dari aktivitas operasi perusahaan. Bab ini menjelaskan analisis interpretasi komponen pendapatan. Kami mempertimbangkan persyaratan pelaporan saat ini dan implikasinya terhadap analisis komponen pendapatan. Kami menjelaskan bagaimana kami dapat menerapkan penyesuaian analisis terhadap komponen pendapatan dan pengungkapan terkait untuk penyempurnaan analisis. Kami mengerahkan perhatian khusus pada pengakuan pendapatan dan pencatatan. Selanjutnya, income measurement. Pendapatan merangkum dampak keuntungan dari aktivitas operasi bisnis. Ini bisa dibilang merupakan metrik yang paling penting dan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapatan ditentukan dengan komponen-komponen pentingnya dilaporkan sebagai item baris terpisah. Singkatnya ada dua konsep pendapatan alternatif, pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Pendapatan ekonomi mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Secara teoritis, ini sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang dan arus kas masa depan yang diharapkan. Selanjutnya, pendapatan permanen adalah perkiraan pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh oleh suatu
bisnis sepanjang umurnya. Berdasarkan kondisi bisnisnya saat ini, pendapatan permanen juga disebut pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang. Secara konseptual mirip dengan pendapatan permanen, kekuatan pendapatan yang berkelanjutan dan penentuannya merupakan tugas utama dalam analisis. Sementara pendapatan ekonomi mengubah dalam nilai pemegang saham, pendapatan permanen dan adalah sebanding untuk menilai. Pendapatan akuntansi yang dilaporkan didasarkan pada akuntansi aktual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Pendapatan akuntansi dimaksudkan untuk tidak mengukur pendapatan ekonomi maupun pendapatan permanen. Selain itu, pendapatan akuntansi mempunyai kesalahan pengukuran yang timbul karena distorsi akuntansi yang disebabkan oleh peraturan yang sewenang-wenang, manajemen laba, dan kesalahan estimasi. Selanjutnya ada measuring accounting income. Pendapatan dan keuntungan dan beban dan kerugian adalah dua komponen utama pendapatan akuntansi. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus masuk yang diperoleh oleh arus masuk kas prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Ini termasuk arus kas seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Sedangkan keuntungan adalah arus masuk yang diperoleh atau arus masuk kas prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Metode pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan secara signifikan. Pengakuan pendapatan menjadi semakin kompleks karena semakin terkait dengan aktivitas e-commerce. Ini juga merupakan area dengan sedikit panduan dari standar akuntansi. Hal ini memungkinkan peluang untuk manajemen laba. Oleh karena itu, menganalisis praktik pengakuan pendapatan sangat penting dalam analisis laporan keuangan. Selanjutnya, biaya dan kerugian. Biaya adalah arus keluar yang terjadi, arus keluar prospektif atau alokasi arus keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal atau insidental suatu perusahaan. Contoh kerugian adalah kerugian penjualan efek untuk tujuan investasi dan penurunan nilai goodwill. Akuntansi pengeluaran dan kerugian seringkali melibatkan penilaian jumlah dan waktu alokasinya pada periode pelaporan. Penentuan waktu adalah masalah kapan terjadi, seringkali didasarkan pada pencocokan dengan pendapatan yang dihasilkan. Masalah penting lainnya adalah masalah biaya penundaan atau alokasi multi-periode. Akuntan mengkapitalisasi biaya yang manfaatnya direalisasikan selama beberapa periode. Biaya-biaya ini dialokasikan secara sistematis ke periode mendatang. Sebaiknya, banyak biaya yang terjadi pada periode yang sama saat biaya tersebut diakui, atau arus kas keluar untuk beban dan kerugian tidak perlu terjadi pada saat yang sama saat pengakuannya. Selanjutnya, alternative income classification and measures. Klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu dua dimensi utama. Yang pertama berulang versus tidak berulang, dan operasional versus non-operasional. Seringkali kedua dimensi klasifikasi ini digunakan secara sinonim. Yang pertama pendapatan berulang dan tidak berulang. Pentingnya mengklasifikasi komponen pendapatan ke dalam pendapatan berulang atau tidak berulang muncul dari kebutuhan untuk menentukan komponen pendapatan permanen dan sementara. Pada bagian ini kita membahas ukuran pendapatan alternatif yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan implikasinya terhadap analisis. Yang kedua, ukuran alternatif pendapatan akuntansi. Laporan laba rugi biasanya melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama laba bersih, yang kedua laba komprehensif, dan yang ketiga pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Pendapatan bersih biasanya dianggap sebagai ukuran pendapatan, namun kenyataannya tidak demikian.
Laba bersih dimasukkan untuk mewakili ukuran pendapatan dasar yang timbul dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Namun, pendapatan bersih tidak termasuk belum terrealisasi atau holding. Keuntungan dan kerugian timbul karena perubahan nilai aktiva dan kewajiban yang tercermin dalam neraca, seperti kenaikan nilai surat berharga, investasi non-spekulatif yang dimiliki perusahaan. Angka pendapatan akhir yang juga mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi disebut pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan ekuitas. Selain perubahan yang disebabkan oleh aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham, hal ini berarti bahwa pendapatan komprehensif adalah ukuran pendapatan dan merupakan proksi bagi akuntan untuk pendapatan ekonomi. Selanjutnya adalah non-recurring items. Bagian ini menjelaskan beberapa yang tidak berulang, termasuk item luar biasa, segmen yang dihentikan, perubahan akuntansi, biaya restrukturisasi, dan item khusus beserta analisis dan interpretasinya. Yang selanjutnya, extraordinary items. Benda-benda luar biasa dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarangnya kemunculannya. Sebagian besar pos luar biasa merupakan keuntungan dan kerugian dari pelunasan utang secara dini. Pos luar biasa diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Karena kriteria klasifikasi yang ketat, pos luar bisa menjadi jarang terjadi. Akuntansi pos luar biasa. Untuk memenuhi syarat sebagai luar biasa, suatu barang harus luar biasa keduanya, sifatnya tidak biasa dan jarang terjadi. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang tidak biasa, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang mempunyai tingkat kelainan yang tinggi dan tidak berkaitan dengan atau hanya berkaitan secara kebetulan dengan aktivitas normal dan khas perusahaan. Yang kedua, jarang terjadi, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang diperkirakan tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Pos luar biasa dilaporkan setelah dikurangi pajak sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi setelah penghasilan berkelanjutan. Ketika sebuah perusahaan melaporkan pos luar biasa, pendapatan berkelanjutan disebut pendapatan sebelum pos luar biasa. Setiap pos yang tidak biasa atau jarang terjadi atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa. Selanjutnya menganalisis item luar biasa. Item luar biasa bersifat tidak berulang. Oleh karena itu, seorang analisis mengecualikan item luar biasa ketika menghitung pendapatan berulang. Pos-pos luar biasa juga dikecualikan dari pendapatan ketika membuat perbandingan dari waktu ke waktu atau antar perusahaan. Namun meskipun pos-pos luar biasa bersifat sementara, namun menimbulkan biaya atau manfaat bagi perusahaan dolar demi dolar. Oleh karena itu, seorang analisis harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa ketika menghitung pendapatan ekonomi. Selanjutnya, discontinued operation. Perusahaan terkadang membuang seluruh divisi atau lini produk. Jika di posisi ini berkaitan dengan komponen bisnis yang dapat diidentifikasi secara terpisah, maka di disposisi ini disebut operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah pada laporan laba dan rugi neraca. Akuntansi untuk operasi yang dihentikan. Untuk memenuhi syarat sebagai operasi yang dihentikan, berdasarkan peraturan akuntansi saat ini, operasi dan arus kas dari bisnis yang divestasi komponen harus dapat dibedakan dengan jelas dari entitas lainnya. Komponen tersebut dapat berupa segmen usaha, unit pelaporan, anak perusahaan yang dikonsolidasi, atau bahkan kelompok aset yang diidentifikasi secara terpisah. Pertimbangan terlibat dalam memutuskan apa yang termasuk dalam komponen yang dihentikan karena ini bergantung pada sifat dan skala bisnis perusahaan. Apa yang termasuk dalam operasi yang dihentikan untuk satu perusahaan mungkin tidak berlaku untuk perusahaan lain. Perusahaan juga mencatat keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan ketika mereka menjual saham pengendali mereka atau baik seluruhnya atau sebagainya di anak perusahaan yang dikonsolidasi.
Selanjutnya, eh, menganalisis operasi yang dihentikan. Analisis bersifat futuristik dan berorientasi pada keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, seluruh dampak dari operasi yang dihentikan harus dihilangkan dari pendapatan saat ini dan masa lalu. Aturan ini berlaku terlepas dari apakah tujuannya menentukan pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen atau dalam menentukan pendapatan operasional atau non-operasional. Penyesuaian ini mudah dilakukan untuk tahun berjalan dan tahun terakhir, karena perusahaan diharuskan menyajikan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi dari operasi yang dihentikan secara terpisah. Informasi siap pakai seperti itu tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan menyajikan kembali ringkasan informasi keuangan, termasuk pendapatan selama 10 tahun terakhir, yang kemudian kita gunakan. Selain itu, beberapa perusahaan melaporkan informasi beberapa tahun sebelumnya tentang operasi yang dihentikan secara terpisah. Namun, dalam banyak kasus, informasi ini tidak tersedia dalam situasi seperti ini. Seorang analisis harus berhati-hati ketika melakukan analisis antar waktu, seperti mengevaluasi pola pendapatan dari waktu ke waktu. Berkenaan dengan kondisi keuangan perusahaan, seorang analisis harus menghapus aset dan kewajiban operasi yang dihentikan dari neraca atau jika belum dihapus. Jumlah aset dan liabilities biasanya disajikan dalam pengungkapan catatan kaki, namun keuntungan atau kerugian kumulatif dari operasi yang dihentikan tidak boleh dikeluarkan dari ekuitas. Selanjutnya ada accounting change. Perusahaan dapat mengubah metode dan asumsi akuntansi yang mendasari laporan keuangan karena alasan tertentu. Terkadang, metode akuntansi berubah karena standar akuntansi baru. Di lain waktu, metode dan atau asumsi akuntansi diubah agar lebih mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi bisnis. Selain itu, manajer terkadang mengubah metode dan atau asumsi akuntansi menjadi laporan keuangan yang tertutup, khususnya untuk mengelola laba. Untuk mencegah manajer melakukan peralihan yang tidak wajar dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya, standar akuntansi mensyaratkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan terdapat anggaran bahwa suatu prinsip akuntansi yang pernah diterapkan tidak boleh diubah dalam akuntansi untuk peristiwa dan transaksi serupa. Anggapan bahwa suatu entitas tidak boleh mengubah prinsip akuntansi hanya dapat diatasi jika perusahaan membenarkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif yang dapat diterima atas dasar bahwa prinsip tersebut lebih disukai. Standar akuntansi membedakan 4 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Kedua, perubahan estimasi akuntansi. Tiga, perubahan entitas pelaporan. Dan yang keempat adalah koreksi kesalahan. Kami mendiskusikan persyaratan pelaporan yang berkaitan dengan setiap jenis dan memeriksa implikasi analisis. Special items. Pos khusus mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi. Namun, tidak keduanya. Pos-pos ini biasanya dilaporkan sebagai pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Seringkali pos khusus merupakan pos non-rutin yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi sebagai pos luar biasa. Item khusus menimbulkan tantangan untuk analisis. Pertama, dampak ekonomi dari item-item khusus seperti biaya restrukturisasi sangatlah kompleks. Kedua, banyak item khusus bersifat diskresi dan karenanya memenuhi tujuan manajemen laba. Bagian selanjutnya dari bagian ini berfokus pada dua jenis item khusus utama, yaitu ada penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Kami menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk item-item ini dan mendiskusikan implikasi lainnya. Selanjutnya ada revenue recognition. Yang pertama itu terdapat pendapatan. Pendapatan dalam praktiknya didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan lain atas aset suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya yang dihasilkan dari operasi besar
atau sentral yang sedang berlangsung dari suatu perusahaan. Lalu keuntungan di sisi lain adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi periferal atau insidental suatu perusahaan. Membedakan antara pendapatan dan keuntungan bergantung pada aktivitas bisnis yang biasa dilakukan suatu perusahaan. Karena analisis kami memperlakukan hal-hal tersebut secara berbeda, yaitu pendapatan diperkirakan akan bertahan sedangkan untuk keuntungan tidak. Pembedaan hal-hal tersebut menjadi penting. Penting juga untuk memahami kapan perusahaan mengakui pendapatan dan keuntungan. Penyesuaian analitis kami terkadang mengubah angka pendapatan menggunakan informasi pengakuan pendapatan. Next. Selanjutnya ada guidelines for revenue recognition. Dari perspektif analisis kami, pengakuan pendapatan dan keuntungan akrual yang tidak tepat dapat menimbulkan salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama itu, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan dimasukkan ke periode yang salah. Kedua, jika suatu perusahaan mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan dapat dicatat pada suatu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Hal ini akan melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan mengecilkannya pada periode berikutnya. Kedua dampak ini berdampak buruk pada pengukuran pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, akuntansi menerapkan akuntansi yang ketat dan aturan yang ketat dan konservatif mengenai pengakuan pendapatan. Umumnya, pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan dan diperoleh. Selanjutnya ada analisis implication for revenue recognition. Laporan laba rugi penting untuk analisis dan penilaian suatu perusahaan. Pernyataan ini juga penting bagi manajemen karena alasan yang sama dan alasan lain, termasuk perannya dalam perjanjian kontrak berbasis akuntansi. Tekanan manajemen untuk mencapai hasil berbasis pendapatan, kompensasi manajemen terkait dengan pendapatan, dan nilai opsi saham. Mengingat insentif manajemen, kami secara rasional mengharapkan manajemen untuk memilih dan menerapkan prinsip akuntansi yang paling sesuai dengan kepentingan mereka, namun tetap dalam praktik akuntansi yang dapat diterima. Tujuan pelaporan pendapatan tidak selalu sejalan dengan insentif manajemen dalam bidang ini. Analisis kami harus waspada terhadap kecenderungan manajemen di bidang ini dan kebijaksanaan akuntansi yang tersedia. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa penting dalam penentuan pendapatan. Analisis kita harus mengarah pada metode akuntansi untuk memastikan apakah metode tersebut mencerminkan realitas ekonomi yang tepat. Misalnya, jika produsen mencatat keuntungan penjualan ke dealer, analisis kita harus menanyakan tentang persediaan dealer dan kondisi pasar. Karena aktivitas pendapatan real terdiri dari penjualan ke konsumen akhir. Kecerdasan dan insentif manajer untuk mengelola pendapatan menghasilkan banyak pernyataan mengenai pengakuan pendapatan oleh Badan Pengatur Akuntansi. Selanjutnya ada deferred charge. Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang terjadi saat ditangguhkan karena diharapkan memberikan manfaat pada periode mendatang. Semakin kompleksnya kegiatan usaha menyebabkan bertambahnya jumlah dan jenis pungutan tangguhan. Contohnya, seperti biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran perangkat lunak komputer. Perbedaan antara beban tangguhan dan aset tidak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai biaya tangguhan. Sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Motivasi penangguhan biaya adalah untuk menyesuaikan biaya dengan manfaat yang diharapkan. Motivasi ini mendasari kapitalisasi seluruh aset jangka panjang dan telah dibahas pada bab 4. Jika biaya yang terjadi pada periode berjalan memberi manfaat pada periode mendatang, baik berupa kontribusi terhadap pendapatan atau pengurangan biaya, maka perusahaan menunda biaya tersebut hingga masa depan. Periode. Misalnya, jika suatu perusahaan mengeluarkan biaya awal untuk mengoperasikan fasilitas baru, lebih baik atau lebih efisien, maka perusahaan dapat menunda biaya-biaya tersebut dan mencocokkannya atau mengamortisasikannya dengan perkiraan masa manfaat di masa depan.
Selanjutnya ada research and development. Perusahaan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Beberapa dari aktivitas ini diarahkan untuk mempertahankan produk yang sudah ada. Sementara aktivitas lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian bertujuan untuk penemuan dan kegiatan pengembangan merupakan penjabaran dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak mencakup perubahan rutin atau berkala dalam operasi yang sedang berlangsung, riset pasar, dan aktivitas pengujian. Selain itu, terdapat akuntansi penelitian dan pengembangan. Akuntansi untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan merupakan suatu permasalahan. Alasan kesulitan dalam akuntansi atau akuntansi R&D meliputi yang pertama, ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, seringkali ada jeda waktu yang signifikan antara dimulainya kegiatan penelitian dan pengembangan dan penentuan keberhasilannya. Ketiga, masalah evaluasi karena sifat sebagian besar kegiatan penelitian dan pengembangan yang tidak berwujud. Karakteristik kegiatan penelitian dan pengembangan ini menyebabkan kesulitan dalam akuntansinya. Akibatnya, akuntansi Amerika Serikat mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya penelitian dan pengembangan pada saat terjadinya. Hanya biaya bahan, peralatan, dan fasilitas yang dimiliki penggunaan alternatif di masa depan dalam proyek penelitian dan pengembangan atau lainnya dikapitalisasi sebagai aset berwujud. Selanjutnya ada komputer software expense. Pengembangan perangkat lunak komputer adalah aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran biasa untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran adalah aktivitas berkelanjutan yang mengarah langsung pada pendapatan saat ini atau masa depan. Pada titik tertentu dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biayanya perlu ditangguhkan dan disesuaikan dengan pendapatan di masa depan. Selanjutnya terdapat exploration and development cost in extractive industry. Pencarian sumber daya alam baru merupakan hal yang penting bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif. Industri-industri ini meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral bukan logam. Seperti halnya kegiatan penelitian dan pengembangan, pencarian dan pengembangan sumber daya alam mempunyai resiko yang tinggi. Resiko melibatkan ketidakpastian, dan untuk penentuan pendapatan, ketidakpastian menghasilkan masalah pengukuran dan pengakuan. Bagi industri ekstraktif, permasalahannya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan yang diperkirakan dapat diperoleh kembali dari penjualan sumber daya alam dibebankan pada saat terjadinya atau dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai perkiraan masa manfaat di masa depan. Meskipun banyak perusahaan membebankan biaya eksplorasi dan pengembangan pada saat terjadinya, beberapa perusahaan membebankan sebagian biaya dan memanfaatkan sisanya. Hanya sedikit perusahaan yang memanfaatkan seluruh biaya eksplorasi dan pengembangan. Selanjutnya, terdapat accounting for extractive industry. Regulator akuntansi telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi praktik-praktik yang berbeda ini. FASB ditentukan upaya sukses akuntansi bagi perusahaan penghasil minyak dan gas. Hal ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya ini kemudian dibebankan jika sumber tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika ditemukan cadangan minyak atau gas yang terbukti. SEC tidak setuju dengan pendekatan ini dan malah mendukungnya akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai saat ini. Hal ini menyebabkan FASB mempertimbangkan kembali dan pada dasarnya mengizinkan alternatif yang sama untuk dilanjutkan. SEC kemudian meminta FASB untuk mengembangkan pengungkapan tambahan, termasuk pengungkapan berbasis nilai. FASB menanggapinya dengan persyaratan tambahan berikut ini, pengungkapan untuk produsen minyak dan gas yang diperdagangkan secara publik. Yang pertama itu jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang terbukti. Kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas. Yang ketiga, biaya yang terjadi dalam kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan hasil usaha kegiatan minyak dan gas. 4. Ukuran diskonto arus kas bersih masa depan untuk cadangan terbukti.
Oke, selanjutnya ada analisis implication for effective industry. Beragamnya metode yang dapat diterima dalam menangani biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif menghambat perbandingan hasil antara perusahaan akuntansi di industri ini terus menunjang keberagaman. Kedua metode yang umum digunakan dan variasi metode ini dapat memberikan hasil yang berbeda secara signifikan. Akuntansi, upaya yang berhasil memerlukan hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Sebaliknya, akuntansi biaya penuh memungkinkan perusahaan untuk menyebut aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang gagal sebagai aset. Selanjutnya ada supplementary employee benefits. Bagian ini menjelaskan akuntansi, analisis, dan interpretasi imbalan kerja tambahan dengan penekanan pada opsi saham karyawan. Selanjutnya itu ada overview of supplementary employee benefits. Tekanan masyarakat, persaingan, dan kelangkaan talenta karyawan telah menyebabkan semakin banyaknya tunjangan karyawan selain gaji dan upah. Beberapa tunjangan tambahan seperti pembayaran liburan, bonus, bagi hasil, dan asuransi kesehatan atau jiwa berbayar dapat diidentifikasi dengan periode ketika diperoleh atau diberikan. Pengeluaran yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah dalam pengakuan akuntansi dan akrual. Imbalan tambahan lainnya, karena sifat tentatif atau kontingensinya, tidak diberikan pengakuan akuntansi secara penuh atau tepat waktu. Beberapa manfaat dan perhitungannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan. Merupakan janji untuk membayar karyawan di masa depan. Beberapa di antaranya bersifat kontingensi. Sebuah perusahaan seringkali memberikannya kepada eksekutif kunci yang ingin dipertahankannya atau yang ingin menunda pendapatannya hingga pasca pensiun atau tahun pajak yang lebih rendah. Kontrak ini seringkali menyertakan klausul yang tidak bersaing atau menentukan ketersediaan karyawan untuk layanan konsultasi. Akuntansi pada umumnya mensyaratkan bahwa setidaknya nilai kini dari kompensasi yang ditangguhkan diakumulasikan secara sistematis dan rasional selama masa kerja aktif yang dimulai pada saat kontrak ditandatangani. Lalu yang kedua itu ada hak apresiasi saham atau SAR. Adalah hak saham yang diberikan kepada seorang karyawan atas sejumlah saham tertentu. Penghargaan SAR didasarkan pada peningkatan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan rencana ini, perusahaan mencatat kompensasi biaya pada akhir setiap periode. Beban dihitung sebagai selisih antara harga pasar penghargaan saham dan harga opsi pada tanggal pemberian. Akuntansi menyediakan metode untuk membagi biaya selama masa jasa atau perubahan harga pasar periode ke periode tercermin sebagai penyesuaian terhadap biaya kompensasi. Selanjutnya itu ada employee stock option. Opsi saham karyawan atau ESOP disebut sebagai kompensasi. Dibilang merupakan bentuk kompensasi populer. Ada bandasari popularitas ini. Yang pertama, perusahaan berpendapat bahwa ESO meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan bagian dalam bisnis dan dengan menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan. Kemudian yang kedua, ESO dipandang oleh karyawan sebagai sarana untuk mencapai kekayaan. Ribuan manajer, ilmuwan, akuntan, insinyur, pemrogram, dan sekretaris telah menjadi jutawan dengan ESO. Oleh karena itu, ESO muncul sebagai alat untuk menarik pekerja berbakat dan giat. Yang ketiga itu ada
ESO merupakan suatu bentuk kompensasi karyawan, namun ESO tidak mempunyai dampak arus kas langsung. Lalu yang keempat itu ada berdasarkan GAAP sebelumnya, ESO memberikan tunjangan karyawan tanpa memerlukan pencatatan biaya. Penentangan perusahaan terhadap usulan FASB pada pertengahan tahun 1990-an untuk mengurangi biaya ESO dari pendapatan merupakan bukti pentingnya faktor ini. Bagian ini menjelaskan karakteristik ESO dan mendefinisikannya istilah-istilah utama. Diskusi kami mencakup akuntansi dan pelaporan untuk ESO. Kami menyimpulkan dengan diskusi tentang analisis ESO. Lalu selanjutnya itu ada interest cost. Interest cost merupakan kompensasi atau penggunaan uang. Ini adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu yang terpenting adalah risiko kredit atau tidak terbayarnya peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga dan pokok waktu. Selanjutnya itu ada interest computation. Beban bunga bagi suatu perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang termasuk, dalam kasus obligasi, amortisasi diskon atau premi apapun. Kerumitan muncul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Situasi ini menghasilkan tingkat bunga nominal di bawah biaya utang serupa dan tidak menikmati fitur tambahan ini. Dalam kasus hutang konversi, praktik akuntansi menganggap fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan hutang konversi yang dapat diatribusikan pada fitur konversi. Dalam hal hutang diterbitkan dengan waran saham terlampir, maka hasil yang dapat diatribusikan pada nilai waran tersebut dicatat sebagai modal di store. Biaya yang terkait adalah ke akun diskon hutang yang diamortisasi selama umur penerbitan hutang, sehingga meningkatkan biaya bunga efektif. Lalu selanjutnya itu ada interest capitalization. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan penggunaan sendiri atau termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk suatu perusahaan oleh pihak lain di mana setoran atau pembayaran kemajuan dilakukan. Tujuan kapitalisasi bunga yaitu yang pertama ada mengukur biaya perolehan suatu aset dengan lebih akurat dan mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset. Selanjutnya ada analyzing interest. Akuntansi untuk kapitalisasi bunga juga masih diperdebatkan. Beberapa analis berpendapat bahwa bunga mewakili biaya periode dan tidak dapat dikapitalisasi. Apapun pandangan seseorang, analisis kami harus menyadari bahwa akuntansi untuk kapitalisasi bunga tidak jelas, sehingga menyebabkan variasi dalam praktiknya. Lalu kita pun juga harus ingat bahwa bunga yang dikapitalisasi termasuk dalam biaya aset dan dimasukkan ke dalam biaya melalui penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya itu ada income tax. Pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat berbeda secara substansial penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang digunakan untuk
menentukan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan. Selanjutnya ada accounting for income taxes. Perbedaan antara pendapatan pajak dan GAP pada dasarnya ada dua jenis, yaitu sementara dan permanen. Ini perbedaan sementara, seperti namanya, merupakan perbedaan yang bersifat sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa depan. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Lalu perbedaan permanen, seperti namanya, merupakan perbedaan yang bersifat permanen. Perbedaan tersebut muncul karena undang-undang perpajakan dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuannya terhadap item tersebut. Perbedaan permanen tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu ada pajak tangguhan. Akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan dengan menciptakan pos-pos neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Lalu ada sifat kewajiban atau aset pajak tangguhan. Secara umum, liabilitas atau aset pajak tangguhan menunjukkan yang pertama itu ada kewajiban pajak tangguhan. Lalu yang kedua ada aset pajak tangguhan. Dalam hal ini, kewajiban atau aset pajak tangguhan memberikan informasi tentang arus kas masa depan. Faktor terpenting yang mencegah pembalikan adalah pertumbuhan. Ketika sebuah perusahaan tumbuh, penangguhan baru yang terjadi di masa depan akan menutupi pembalikan penangguhan di masa lalu. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi, inflasi, dan kerugian di masa depan juga dapat mempengaruhi pembalikan liabilitas atau aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada akuntansi pajak tangguhan. Tujuan akuntansi pajak tangguhan adalah mencocokkan beban pajak dengan pendapatan GAAP sebelum pajak. Akuntansi pajak tangguhan menggunakan pendekatan aset liabilitas. Artinya, fokusnya adalah pada perhitungan pos-pos neraca, aset dan kewajiban pajak tangguhan. Kemudian ada income tax disclosures. Next. Di sini ada gambar yang menyajikan catatan kaki pajak penghasilan dari laporan tahunan DEL tahun 2005. Bisa dilihat, DEL melaporkan beban pajak provinsi sebesar 1.402 juta dolar. Dari jumlah tersebut, 1.473 juta dolar merupakan total pembayaran pajak, baik dalam negeri dan luar negeri, termasuk biaya repatriasi pajak yang tidak berulang, dan 71 juta dolar merupakan penyesuaian pajak tangguhan dan sebagian besar
Perbedaan permanen ini disebabkan oleh repatriasi pendapatan anak perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak yang menguntungkan pada tahun 2004. Oleh karena itu, catatan kaki ini memberikan informasi mengenai perbedaan temporer dan permanen. Next. Analyzing income tax di sini dibagi 3. Yang pertama ada penyesuaian laporan keuangan. Kami mencatat bahwa aset atau liabilitas pajak tangguhan bukanlah aset yang sebenarnya, dalam arti bahwa aset tersebut tidak memberikan manfaat di masa depan atau membebankan kewajiban apapun di masa depan pada perusahaan. Oleh karena itu, banyak analis yang mengecualikannya dari neraca ketika melakukan analisis rasio. Kemudian yang kedua, menilai saat ini aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset atau liabilitas pajak tangguhan merupakan potensi arus kas masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun, pembalikan ini dapat terjadi bertahun-tahun kemudian, yang mana nilai kini dari dampak arus kas akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tercatat di neraca. Oleh karena itu, beberapa analis merekomendasikan penilaian saat ini terhadap aset atau liabilitas ini. Kemudian, yang ketiga, meramalkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Jadi, seorang analis itu harus memeriksa tarif pajak efektif suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir untuk menentukan komponen permanennya. Nah, hal ini juga berguna untuk menganalisis sifat perbedaan permanen sehingga dapat memperkirakan dengan baik atau lebih baik komponen permanen tarif pajak efektif. Next. Selanjutnya, earning per share, di mana di sini ada computation and analysisnya, yaitu data laba per saham atau EPS banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja operasi dan profitabilitas suatu perusahaan. Tampilan ini menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perhitungan dan interpretasi laba per saham. Persyaratan perhitungan dan pelaporan laba per saham berdasarkan US GAAP atau ASC 260, dan IFRS atau IAS 33, yang dimana adalah konsisten. Keduanya memerlukan presentasi EPS dasar dan EPS terdilusi pada laporan laba rugi perusahaan dengan struktur permodalan yang kompleks dan memerlukan rekonsiliasi pembilang dan penyebut EPS dasar ke EPS terdilusi. Kemudian struktur modal sederhananya terdiri dari saham biasa dan sekuritas senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termasuk sekuritas yang berpotensi dilutif. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diperlukan satu penyajian laba per saham dan dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah laba per saham dasar dalam persenan sama dengan pendapatan bersih dividen yang disukai dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Next. Kemudian di sini ada struktur modal kompleks.
Suatu perusahaan Suatu perusahaan dipandang mempunyai struktur modal yang kompleks jika perusahaan mempunyai sekuritas yang berpotensi dilutif seperti sekuritas yang dapat dikonversi, opsi, waran, dan perjanjian penerbitan saham serupa lainnya. Next. Kemudian ada analisis pendapatan per saham, yaitu yang pertama ada perhitungan laba per saham dasar mengabaikan potensi dampak dilusi dari opsi dan waran. Kemudian, dalam memperlakukan sekuritas tertentu sebagai setara dengan saham biasa, untuk menghitung laba per saham namun tidak mempertimbangkannya sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai accounting for employee stock option. Next. Dua masalah akuntansi ini terkait dengan opsi saham karyawan. Yang pertama, ada penentuan EPS dilution berdasarkan ESC 260 atau US GAAP dan IAS 33, dan yang kedua penentuan beban kompensasi berbasis saham berdasarkan IASC 718 dan IFRS 2 dan dampak terkait pada neraca. Next. Penentuan IPS diluted karena ISO berpotensi mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini. Dampaknya harus dipertimbangkan ketika menentukan IPS terdilusi. Untuk menentukan IPS terdilusi, digunakan pendekatan treasury stock. Next. Yang kedua yaitu menentukan kompensasi beban. Penentuan biaya kompensasi ISO untuk suatu periode merupakan proses dua langkah. Yang pertama, menentukan biaya ISO yang diberikan, dan yang kedua, mengamortisasi biaya ini selama periode vesting dari opsi untuk penentuan biaya kompensasi untuk setiap periode. Untuk menentukan biaya ISO ini ditentukan pada saat pemberian hibah. Biaya ISO adalah produk dari nilai wajar masing-masing opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar ISO ditentukan dengan menerapkan model penetapan harga opsi atau biasanya model Black-Scholes atau Lattice pada tanggal pemberian. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar suatu opsi perlu diperhatikan bahwa perkiraan umur opsi didasarkan pada perkiraan tanggal pelaksanaan, bukan tanggal vesting. Jumlah opsi yang diperkirakan akan vest ditentukan dengan menyesuaikan jumlah opsi yang diberikan dengan ekspektasi pergantian karyawan selama perkiraan umur opsi tersebut. Sebagaimana telah disebutkan, biaya ISO hanya ditentukan satu kali, yaitu pada saat pemberian hibah. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap biaya ini, meskipun nilai wajar ISO berubah. Kemudian yang kedua, amortisasi biaya ISO ini, meskipun perusahaan berharap ISO memotivasi karyawannya untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, mereka juga menentukan periode vesting minimum untuk lebih menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dalam jangka panjang. Manfaat ISO ini diharapkan akan tetap ada setidaknya sampai karyawan bebas menggunakan opsi tersebut. Oleh karena itu, nilai wajar ISO yang diberikan diamortisasi dengan periode garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi untuk suatu periode didasarkan
pada amortisasi kumulatif seluruh ISO masa lalu dan saat ini yang belum PES. Next. Pada analisis pendapatan per saham, meskipun terdapat kemajuan dalam perhitungan dan pengungkapan laba per saham, hambatan serius terhadap analisis yang efektif masih tetap ada. Yang pertama, perhitungan laba per saham dapat dasar mengabaikan potensi dampak dilusi dari opsi dan waran. Jadi, hal ini dapat meningkatkan laba per saham perusahaan tertentu sebesar 10% hingga 20% atau lebih, sekaligus berpotensi mengaburkan risiko penerbitan saham baru. Analisis kami harus mempelajari laba per saham dilusian untuk menghindari jebakan ini. Terdapat inkonsistensi. Yang kedua, dalam memperlakukan sekuritas tertentu sebagai setara dengan saham biasa untuk menghitung laba per saham, namun tidak mempertimbangkannya dengan sebagian ekuitas pemegang saham. Akibatnya, analisis sulit untuk secara efektif menghubungkan laba per saham yang dilaporkan dengan posisi leverage utang yang berkaitan dengan laba tersebut. Yang ketiga, efek dilutif opsi dan waran bergantung pada harga saham biasa perusahaan. Hal ini dapat menghasilkan efek melingkar, yaitu pelaporan laba per saham dapat mempengaruhi harga saham yang pada gilirannya mempengaruhi laba per saham. Oleh karena itu, laba per saham akan dapat dipengaruhi oleh harga saham dan tidak semata-mata mencerminkan fundamental ekonomi perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa proyeksi laba per saham yang dilaporkan tidak hanya mempertimbangkan laba masa depan, tetapi juga harga saham di masa depan. Dalam memperluas analisis kami pada ukuran kas dari operasi dan aktivitas bisnis lainnya, kami menganalisis laporan arus kas untuk menafsirkan aktivitas ini. Kami menunjukkan bagaimana ukuran aktual dan kas aktivitas bisnis meningkatkan analisis kami terhadap laporan keuangan. Kemudian, dari presentasi yang kami sampaikan, kami dapat memahami konsep pengukuran pendapatan dan implikasinya terhadap analisis aktivitas operasi, memahami dan mengetahui analisis dampak item yang tidak berulang, termasuk item luar biasa, segmen yang dihentikan, perubahan akuntansi, penghapusan, dan biaya restrukturisasi, dapat menganalisis pengakuan pendapatan dan beban serta risikonya untuk analisis laporan keuangan. Memahami analisis biaya yang ditangguhkan juga termasuk pengeluaran untuk penelitian, pengembangan, eksplorasi. Kami juga memahami dan menjelaskan mengenai
tunjangan karyawan tambahan, dan kami juga menganalisis pengungkapan opsi saham karyawan atau ISO. Kami memahami dan dapat menafsirkan biaya bunga dan akuntansi pajak penghasilan. Kemudian, kami juga dapat menganalisis dan menafsirkan data laba per saham, serta kami telah mendiskusikan keekonomian opsi saham karyawan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.